Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya kabar baik buat kamu ya. Kabar baik untuk kamu di sisa akhir tahun kamu ini apa? Kita akan lihat di sini, dan ingat ini gak resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja dan selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, untuk Gemini kita akan lihat di sini kabar baik yang akan datang ya untuk kamu apa. Ambil yang resonate aja ya. Di sini aku akan tarik 5 kartu buat kamu. Zodiak, Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini. Kabar baik buat kamu di sisa akhir tahun kamu ini. Oke, di kartu pertama kita punya The Hermit. Ini untuk kamu ya yang selama ini mungkin lagi dalam mood isolasi diri ya. Lagi mengisolasi diri atau kayak lagi banyak kayak perenungan, introspeksi, kemudian kontemplasi ya. Di sini aku rasa kamu akan keluar ya. Jadi kalau yang sebelumnya seperti yang tadi mengisolasi diri, nggak ketemu orang ataupun kayak banyak meluangkan waktu untuk sendiri, nah ini kayaknya kamu akan keluar ya. Kamu akan selesai dengan fase kamu ya. Diibaratkan tuh kayak ulat ya, ulat kalau mau jadi kupu-kupu itu kan dalam kepompong ya. Jadi masa kamu dalam kepompong itu kayak udah selesai gitu loh, jadi kayak tinggal keluar gitu ya, seperti itu. Jadi transformasi kamu itu akan selesai di sini yang aku lihat ya, dengan adanya The Hermit ini. Kamu akan lebih bijaksana, lebih dewasa, kemudian juga selain itu kamu juga jadi orang yang lebih tenang, lebih sabar ya. Jadi kayak naik level gitu loh ya. Kesadaran kamu naik ya. Seperti itu. Kemudian untuk kamu yang lagi dalam problem, punya masalah, sepertinya kamu akan mendapatkan pencerahan ya, atau jalan keluar di sini dari problem yang sedang kamu hadapi. Kalau yang aku bilang dalam fase kontemplasi ya, atau kayak mode isolasi diri, itu sepertinya ini resonate untuk kamu yang udah lama ya. Karena aku melihat di sini biasanya ini memang enggak istilahnya enggak singkat gitu loh waktu yang kamu gunakan gitu ya. Kamu mengalami situasi dimana pernah ngerasa sendirian, ngerasa nggak dimengerti, nggak dipahami, tapi kamu juga dengan adanya inner konflik gitu ya, atau batin kamu yang sedang berkonflik, tapi di situ kamu juga kayak belajar gitu loh, gimana ya caranya untuk bisa keluar dari situasi ini, gimana ya caranya untuk bisa nyelesain masalah ini gitu ya, seperti itu. Nah itulah ya, kamu akan dapat memetik pelajaran dari situ. Nah karena kamu kan bisa keluar dari situ gitu, dapat kebijaksanaannya, dapat ilmunya ya. Makanya tadi aku bilang kayak naik level gitu ya, selesai dengan pelajaran kamu gitu. Kemudian di sini kita lihat kartu kedua, makanya tadi aku juga bilang kamu akan lebih bijaksana, dewasa, lebih tenang, lebih sabar ya. Juga emosi kamu juga lebih stabil, kamu lebih bisa ngendaliin diri, kontrol diri gitu ya. Dan banyak orang di sini yang aku rasa tuh nyaman dengan kamu ya, berada di dekat kamu atau ketika bicara dengan kamu itu kayak vibe-nya tuh udah beda gitu loh ya. Makanya juga mungkin ada beberapa orang tuh suka sekali minta saran atau nasihat sama kamu gitu. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Knight of Swords.
Aku lihat ada pergerakan di sini dengan penuh ambisi atau dengan penuh apa ya, kayak istilahnya tuh dorongan yang sangat kuat gitu ya, dari diri kamu untuk move, bertindak atau bergerak gitu loh ya, seperti itu, untuk melakukan sesuatu atau kayak bergerak gitu. Ini kayaknya untuk kamu yang selama ini tuh dalam mode bertahan ya, atau kayak di zona nyaman gitu udah cukup lama, kamu ingin keluar gitu ya. Atau misalkan nih, contoh nih, kamu tuh udah lama di setai zona nyaman kamu, ingin pindah tempat misalkan ya, ingin pindah tempat misalkan, tapi itu tuh kayak hanya keinginan doang gitu, kayak kamu tuh nggak maju-maju gitu loh. Ada sesuatu yang di sini, entah kamu itu ragu ataupun entah kamu ini ada ketakutan atau kekhawatiran ya, apapun itu di sini yang akhirnya kamu kayak stay di situ, di zona nyaman kamu itu gitu. Kamu nggak gerak-gerak padahal ada keinginan. Nah, disinilah aku rasa ada keberanian untuk kamu move, untuk kamu bergerak, untuk kamu bertindak atau kamu melakukan sesuatu gitu. Yang intinya ada perubahan dari diri kamu untuk effort, action ya, atau kayak move, gerak kayak gitu. Kamu nggak berdiam diri, kamu nggak ada hanya berada di zona nyaman doang, ataupun kamu yang selama ini berangan atau bermimpi, kamu nggak hanya berangan-angan doang, berharap doang gitu, enggak, tapi kamu mulai melakukan sesuatu gitu, seperti itu ya. Kamu mulai langkah awal di sini untuk menuju ke harapan kamu itu gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Eight of Swords ya. Untuk kamu yang stres, untuk kamu yang selama ini terjebak dengan satu keadaan atau merasa terjebak istilahnya, kamu juga kayaknya sepertinya akan keluar ya dari zona itu ya. Makanya tadi juga aku bilang di awal bahwa kamu akan menemukan jalan keluar atau solusi gitu loh dari masalah kamu gitu, dari problem kamu. Dan di sini juga ada Eight of Swords ya. Jadi kayak selama ini kamu kayak ngerasa terpenjara, ataupun selama ini seperti yang tadi kamu merasa stagnan. Entah stagnan ini memang perasaan kamu doang yang berada di situasi yang stagnan, ataupun mungkin ini jebakan dari pikiran kamu yang selama ini kamu stres ya, pusing, padahal situasinya tuh nggak serumit itu ya, nggak serumit yang kamu pikirin, nggak istilahnya sengeri yang kamu pikirin. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, ini akhirnya kamu tuh akan bisa melihat sesuatu yang ternyata ini tuh ternyata cuman pikiranku doang ya. Nah, istilahnya gitu. Kamu akhirnya bisa mendapat istilahnya membuat sebuah keputusan gitu ya. Kamu tidak lagi ngerasa stuck, kamu tidak lagi ngerasa terjebak ya, atau bahkan di sini kamu yang ngerasa terpenjara juga ya. Kamu nggak akan ngerasa lagi seperti di penjara ya, atau dalam penjara gitu, enggak ya. Penjara ini bisa dari segi perasaan ataupun bisa dari pikiran gitu ya, tapi biasanya perasaan pun juga ada kaitannya dengan pikiran ya gitu, kayak ngerasa terjebak, ngerasa stuck gitu ya, itu kayak terpenjara oleh pikiran sendiri. Jadi di sini kamu akan melepaskan pola pikir lama di sini yang bikin kamu itu terjebak gitu ya, bikin kamu tuh ngerasa stuck. Akhirnya kamu akan bisa melihat di sini, berpikir dengan jernih, dengan clear gitu ya, tidak lagi berada di situasi yang pikiran negatif ya, pikiran ngerasa begini begitu, yang ini kayaknya menahan diri kamu gitu ya, kayak seolah-olah ya seperti yang tadi, kayak ngerasa kamu tuh seperti di penjara ya, seperti tidak bebas untuk melakukan sesuatu gitu. Biasanya tidak ngerasa tidak bebas itu juga ada kaitannya dengan pola pikir atau mindset ya. Makanya di sini kayak ada perubahan di situ gitu. Akhirnya kamu bisa berpikiran terbuka ya, merubah cara berpikir kamu. Nah, kamu keluar dari situ gitu. Oke. Jadi apapun yang bikin kamu ngerasa stuck ya, belenggu pikiran, belenggu perasaan ya, apapun itu kamu akhirnya bisa bebas di sini ya, bisa lepas gitu. Kemudian di sini ada Two of Pentacles ya, menemukan kembali keseimbangan di sini ya. Kemudian juga aku ngerasa kalau kamu punya problem di keuangan di sini ya, keuangan kamu stabil ya. Mungkin juga ada beberapa yang mulai sibuk bekerja ya, ataupun di sini bentar, aku di sini ngerasa kayak ada yang
ada yang ingin pindah pekerjaan baru ya. Ada yang ingin pindah pekerjaan baru, tapi kamu kayak bingung gitu loh. Ya, bagus yang ini atau yang ini ya gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini akhirnya kamu bisa membuat keputusan ya. Sepertinya kamu akan memilih untuk meninggalkan pekerjaan lama kamu ya, sepertinya gitu, karena kamu ngerasa di situ tuh kayak nggak ada perkembangan gitu loh, kayak stuck gitu aja gitu. Makanya kamu tertarik untuk sesuatu hal yang baru gitu, yang menurut kamu tuh kayak lebih gitu loh ya, seperti itu. Oke. Ini cukup lama sih aku ngelihatnya kamu mempertimbangkan itu gitu, cuman kamu kayak bingung aja gitu loh, karena takutnya nanti kalau istilahnya menurut kamu ya, takut nggak berhasil gitu ya, tapi keraguan kamu di sini bisa kamu atasi ya. Akhirnya kamu memilih untuk pekerjaan baru di sini gitu, karena kamu juga tahu bahwa situasi kamu tuh udah cukup lama di situ gitu, dan kayak gitu-gitu terus gitu loh, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan, nah istilahnya kayak gitu. Makanya kamu berani untuk meninggalkan zona itu gitu loh, karena kamu ingin lebih baik di sini gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Tuh, betul kan? Di sini juga ada Ace of Pentacles, pekerjaan baru di sini yang kayaknya memang bisa ya untuk istilahnya hasilnya tuh kayak pasti gitu loh. Ya, hasilnya tuh udah pasti dan udah jelas gitu, dan memang di sini kalau bener-bener ditekuni gitu ya, atau lakukan secara konsisten gitu, atau benar-benar berdedikasi penuh di situ tuh bisa jangka panjang gitu, atau bisa menghasilkan uang tuh yang lebih ya gitu istilahnya gitu ya. Memang kayak kesannya tuh menjanjikan gitu loh, lebih menjanjikan dibanding pekerjaan lama kamu gitu ya. Dan untuk yang lagi cari pekerjaan, kamu akan mendapatkan pekerjaan baru, atau mungkin untuk beberapa orang di sini akan mendapatkan sebuah bonus, kemudian juga ibaratnya tuh kayak rezeki nomplok gitu ya, rezeki nomplok, rezeki yang nggak disangka-sangka ya. Ini bentuknya tuh uang gitu ya, entah ini seperti yang tadi kamu dapat bonus, ataupun mungkin kamu dapat sesuatu dikasih seseorang kayak gitu ya, apapun itu di sini. Oke, jadi keuangan, dari segi keuangan tuh bagus ini ya. Ada hasil yang bisa kamu nikmati. Kemudian juga ada yang memang kamu akan memulai bisnis sendiri ya, bisnis usaha sendiri untuk beberapa orang, gak semua. Dan ini juga seperti yang bilang tadi, kamu udah mikir cukup lama ya, tapi kayak ragu untuk melakukannya. Namun akhirnya kamu membuat keputusan untuk oke, aku akan ambil ini gitu, aku ingin kerjain ini, aku akan lakuin ini gitu ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya, untuk kabar baik kamu di sini di sisa akhir tahun kamu ini. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate aja. Ya, kalau misalkan ini tentang hubungan ya, aku ngerasa untuk beberapa orang selain pekerjaan baru di sini, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang, terutama kamu yang single ya, yang hubungan ini tuh lebih menjanjikan atau lebih berkomitmen gitu. Jika hubungan kamu ini kamu benar-benar merawatnya, ini bisa jangka panjang gitu, karena Ace of Pentacles ini benar-benar kartu yang sangat bagus ya, seperti seolah-olah tuh kamu mendapatkan hadiah gitu loh dari semesta ya, atau kesempatan kesempatan bagus gitu loh, setelah kamu terutama di sini yang udah cukup lama dalam satu keadaan atau situasi kondisi yang stagnan, atau seperti yang bilang tadi, mungkin kamu dalam mood transformasi gitu ya, yang panjang sekali proses kamu di sini ya untuk bisa melalui fase-fase itu gitu ya. Akhirnya kamu keluar dan dapat gift gitu istilahnya ya, dapat gift, dapat hadiah, nah istilahnya gitu, yang berupa ini hubungan yang benar-benar real, nyata, yang berkomitmen, yang menjanjikan, bisa jangka panjang kayak gitu. Oke. Tidak seperti yang sebelumnya yang sangat melukai kamu, yang sangat menyakiti kamu, yang bikin kamu sempat mengisolasi diri, nah istilahnya kayak gitu. Oke.
Sekian dulu ya, jadi ini saja. Sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja. Terima kasih, sampai jumpa.